Yo guys, what's up? Welcome back with Balik us lagi, again. So today we are gonna talking about. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang Ausbildung Koki atau Ausbildung Koch. Jadi banyak yang nanya dari klien. Dan di video kali ini kita akan mencoba merangkum jawaban kalian semua. Yawal. Stay tune. Pertanyaan pertama. So, yang pertama, kebanyakan yang nanya itu tingkat kesulitan Ausbildung di Jerman. Tingkat kesulitannya itu berbeda dari sisi Ausbildung dan dari sisi kita tinggal di sini. Ya. Jadi tuh mau di vergleichen atau disamain tuh kayak susah gitu ya kan. Kalau dari sisi sekolah yang paling sulit itu adalah Bahasa. komunikasi atau bahasa. Jadi karena kita Ya. orang asing, jadi bahasanya sulit guys. Power itu juga agak susah. Yang paling utama di bahasa sih. Kalau pelajarannya kayaknya kalau disamain sama yang di Indo kayaknya sama. Sebenarnya pelajaran nggak terlalu jauh berbeda dibandingkan di Indonesia. Mungkin di sini yang lebih detail gitu. So for me juga kayak gitu sih. Ya lebih detail otomatis mendalam ya. Yang susah itu cuman bahasanya aja. Kebanyakan kita belajar bahasa Prancis juga kalau di dapur. Second question. Apa aja sih yang dipelajarin di sekolah gitu? Ausbildung itu langsung selama 3 tahun dan pelajaran tiap tahunnya itu berbeda-beda. Tahun pertama itu kita belajar tentang cara mengolah bahan makanan, semua yang basic, cara motong. Jadi kalau kalian belum ada basic di dapur, gak usah takut karena di sini kita belajar. Dan balik lagi ke pertanyaan pertama, tingkat kesulitannya itu bahasa. Pelajarannya nggak susah, motong apa segala macam itu masih under control. Misalnya kalau di tahun pertama itu basic semua. Basic cutting method. Sebenarnya hampir sama-sama yang di Indo sih. Gitu. Genau. Tentang hygiene sama sanitasi gitu. Dan kita juga belajar sedikit tentang servis di tahun pertama. Di tahun pertama itu nanti masih satu kelas sama yang perhotelan sama dapur masih satu kelas. Bisa lihat di video sebelumnya di sini. Oke. Gitu. And balik lagi ya, jangan lupa 4 Ausbildung itu beda-beda, tiap sekolah beda-beda. Ada yang dia dari tahun pertama digabung sama jurusan Koch aja, ada yang kayak kita yang digabung sama semua jurusan. Kalau keseluruhan, kita tetap dibekalin cara servis di tahun pertama. Ya kita tahu contohnya, kita kan belajar di dapur tentang wine, brandy, tentang alkoholik. Di tahun pertama kita dikasih basicnya. Jadi tahun kedua kita tinggal mendalaminya lagi aja. Atau nanti kalau ada pelajaran tentang wine, kita nggak sama sekali buta gitu. Di tahun pertama yang pastinya kita bukan cuma belajar tentang Koch sama servis, tapi belajar juga tentang ISO. ISO itu Wirtschaft, itu tentang ekonomi sama Sosial yang ada di Jerman, asuransi, undang-undang perhukuman di Jerman. Sharp sosial kunde itu kalau di bahasa Indonesia itu kayak sosiologi, KN PLBJ yang mempelajari tentang budaya orang Jerman, hukum, perdata, secara sosialnya deh. Pokoknya kalau kita mau tinggal di Jerman, kita belajar WISO itu berguna banget karena itu memang kita gunain di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak asuransi, kan. kebijakan Ausbildung. Kalau kita mau dipecat secara cuma-cuma itu nggak bisa karena itu kita dilindungi hukum dan masih banyak lagi. Dan itu namanya Wirtschaft Social Kunde. Kalau kalian penasaran, kalian bisa search di Google ya. Jump to the second year. Nah, kebetulan juga kita lagi di tahun kedua sekarang ya. Balik lagi dulu. Di tahun pertama itu kita juga disiapkan untuk yang namanya ujian Prüfung. Ya, jadi ujian Prüfung itu ujian pertengahan, guys. Jadi ibaratkan kalau di Indo Ujian UAS, sebelum ujian sebelum UN. ujian UN ya. Jadi sebelum Genau. ujian Prüfung, sebelum ujian akhir gitu, guys. Sebelum ujian akhir ada yang namanya Prüfung. Kita dipersiapkan dari tahun pertama itu, tahun pertama akhir lah ya, kita disiapkan untuk menjalani Prüfung ini. Persiapan ujian Prüfung. Dan lagi jangan lupa, Prüfung ini kalau nilai kamu bagus dan nilai Abschluss kamu kurang, itu bisa menambahkan poin. Nggak banyak tapi bisa nambahin poin, at least membantu gitu loh. Kalau kita pun nggak lulus Prüfung itu nggak apa, jadi nggak berpengaruh. Jadi kalau kita gagal bukan kita dipecat atau nggak lulus gitu, jadi tetap aja lanjut tahun kedua. Tapi kalau bisa diusahain kenapa enggak gitu, kalau bagus ya lebih baik gitu daripada nggak sama sekali. Jadi jangan takut, pokoknya kalau nggak lulus ya nggak apa-apa. Prüfung itu ya dari tahun pertama lah, pelajaran tahun pertama sama tahun kedua sedikit. Sekarang pelajaran tahun kedua. Di tahun kedua itu, nah kita nih kan sekarang kita belajar tentang udah mulai masuk ke mendalami ilmu perdapuran. Lebih dalam. Genau, kita belajar Verfahren Methoden atau teknik memasak. Terus juga kita belajar tentang salad. Kita belajar tentang Fong, Soße. Fong itu Brühe. Kaldu. Genau. Kita belajar tentang kaldu, kita belajar tentang
membuat namanya Vorspeise atau appetizer gitu, untuk bikin dessert kayak cream spice itu kayak puding-pudingan, sorbet, panna cotta. Jadi belajar tentang gitu secara teori gitu guys. Genau. Sebenarnya di tahun kedua pelajarannya lebih sedikit susah, ribet Karena banyak bahasa mix, Prancis, Deutsch, Inggris, itu tiga-tiganya kalau bisa kita harus kuasain gitu, karena itu masuk di ujian. Yang kita pelajarin di sekolah itu selain pelajaran dapur, kita juga belajar tentang sosial yang tadi, sosial Jerman, dan kita belajar juga bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Yap, jadi ada 4 mata pelajaran. Sebetulnya ada juga pelajaran penjas ya kayak di Indo, Sport. tapi ini tahun ini nggak ada guys. Itu kita. Jadi nanti kalau belajar bahasa Jerman itu bukan belajar bahasa Jerman yang kayak kita di kursus ya. Jadi temanya udah beda guys. Jadi berarti kalau kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia, ya kira-kira seperti itu. Kayak belajar peribahasa, belajar huruf besar, huruf kecil, nama jalan. Bukan belajar gramatik enggak, tapi lebih kayak ke apa yang kita bakal sering temuin di keseharian gitu. Komunikasi gitu guys. Jadi tahun kedua itu Französis, bahasa Prancis itu udah kayak bahasa kedua guys. Jadi pokoknya paling penting itu pokoknya di tahun kedua itu bahasa Prancis itu pun harus dikuasai guys. Tapi bukan dikasih ya, cuman begrif aja. Arti-artinya doang gitu. Contohnya sup bahasa Prancisnya apa gitu. Sup ini bahasa Prancisnya apa. Contohnya gitu. kayak consomme atau bouillon. Kayak gitu. Yang seperti itulah, bukan ngomong guys. Jadi gak usah takut. Don't worry, be happy. Dan tahun ketiga. Di tahun ketiga nanti kita persiapan ujian Abschlussprüfung atau ujian paling akhir lah. Di situ kebanyakan kita langsung direct praktek guys. Jadi tahun kedua juga kita banyak praktek, dan di tahun ketiga lebih banyak lagi prakteknya daripada tahun kedua. Oke. Bagaimana sistem sekolah Ausbildung di Jerman, khususnya Ausbildung Koch ya? Oke, ada 2 macam sistem sekolah. Yang pertama itu blok, atau dia itu selama 1 bulan sekolah full, sisanya 3 bulan kerja 5 hari dalam seminggu, 2 hari off. Dan satu lagi itu Wochenlicher Unterricht, itu dia 1 minggu itu 2 hari sekolah, 3 hari kerja, 2 hari libur. Kebetulan kita yang Wochenlicher Unterricht. Nah, kalau bisa kita bilang mana sih yang lebih enak, yang blok atau yang Wochenlicher Unterricht? Balik lagi, kita nggak bisa milih, itu tergantung dari tempat Ausbildungnya. Tergantung dari daerahnya guys. Ya, kalian tinggal di mana? Gitu. Karena sih kita sekolahnya juga di situasi corona ini kan. Sistem sekolahnya sekarang 1 hari sekolah langsung direct ke tempat, 1 hari lagi online guys gitu. Begitu deh pokoknya sistem sekolahnya kurang lebih situasi corona ini juga. Banyak juga pertanyaan yang nanyain, gimana sih Ausbildung Koch itu, berat enggak? Gimana jawabannya nih? Berat enggak? Jadi kalau menurutku itu tergantung guys, kalau kita udah punya passion sama hobi dari awal, nggak ada masalah sih. Jadi kesulitannya cuma di bahasa guys. Kalau kesulitan bidangnya sendiri itu lalu sih gitu. Jadi nggak terlalu sulit sama kayak di Indo gitu. Mungkin kita bisa bilang itu nggak gampang, maksudnya under control itu mungkin karena kita basicnya memang di situ, kita udah ada pengalaman sekolah atau boga kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau di bidangnya sendiri itu tergantung orangnya sendiri itu sulit atau enggak. Cuman kalau aku sendiri udah hobi, keseharian, udah passion, jadi nggak terlalu sulit gitu guys. Kan takut deh kalau beda sekolah koki di Indo sama di Jerman itu cuman bedanya ya mungkin di sini lebih rapi sih, lebih detail gitu. Cuman secara keseluruhan semua sama. Buat orang yang belum ada basic sama sekali di dapur dan mau coba Ausbildung Koch ini, gimana pendapat kamu? Paling bagus itu sih yang nggak punya basic sama sekali. Jadi di sini kita diajari dari nol guys, dari nol. Jadi orang itu nggak maksa kita di tahun pertama, kau harus bisa masak ini, kamu harus bisa masak ini, bukan. Jadi kita dipelajari pertama memang datang cuci piring dulu gitu guys. Cuci piring dulu. Bersih-bersih, terus diajari motong pelan-pelan. Jadi orang itu memang tujuannya ngajarinnya dari nol. Tapi karena kebetulan kemarin kita udah ada pengalaman, jadi kita langsung pelan-pelan dilepas ya. Ya karena cepat beradaptasi, terus sudah ada pengalaman juga, jadi langsung connect langsung gitu. Karena kurang lebih nggak jauh beda ya kan. Ya. Kalian gak usah takut karena semua bakal diajarin lagi dari awal. Yang pasti yang kalian harus persiapin itu adalah
kosakata kalian di dapur gitu, cari-cari di Google kosakata kayak bahan-bahan makanan, tentang sayuran, tentang daging, tentang alat-alatnya juga semua itu udah bisa dipelajari sebelum sampai ke sini. Kalau kalian memang mudah milih dapur atau kushe atau koh, itu kalian udah bisa dari Indonesia prepare cari kosakata tentang kosakata dapur gitu. Jadi at least ketika kalian di sini kalian memang belum ada basic tapi kalian udah tahu bahasanya. Karena yang paling pertama itu bahasa untuk komunikasi gitu loh. Sekolah itu mulai jam 8.30. Berangkat dari rumah itu sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi dan maksimal dan itu nyampenya itu pas-pasan 8.15 di dekat sekolah kita gitu loh. Karena jauh guys, sekitar 2 jam perjalanan gitu. Naik kereta api atau naik bus gitu loh. Jadi kita mulai jam 8.30 sampai jam 1:45. Jadi sebenarnya bukan 8 jam, jadi cuma sekitar 6 sampai 7 jam. Yap. Tapi 1:45 itu paling cepet ya. Biasanya bisa sampai jam 3 juga, jam 3:15 atau jam 3:30. Jadi lagi ya, di sekolah dikasih 2 kali atau istirahat. Istirahat yang pertama itu kita cuman 15 menit ya. 15 menit. Itu kayak untuk ngopi-ngopi, untuk nge-freshin badan. Keserapan pagi guys. Dan ada juga nanti istirahat yang 30 menit guys. Ya, jadi itu situ makan jam siang. 12. Kadang-kadang kami ada ujian-ujian kecil, ujian tes biasa. Pengambilan nilai. Untuk nilai guys. Jadi setiap 1 semester itu atau setiap kali 6 bulan kita nanti dikasih RGPNIS atau dikasih raport gitu. Jadi kami sebelumnya udah pernah buat video tentang ngambil raport di sekolah gitu. Kalian bisa cek di sini nanti. Yep. So I think that's all for today. Thank you for watching. Jadi kurang lebih kayak gitu sekolah Ausbildung Kushe atau Kochen di Jerman. Dari sisi sekolahnya kayak gitu. Ya, jadi kalian nanti kalau masih ada pertanyaan, jadi bisa komen di bawah ini. Nanti kami coba jawab. Dan kita akan coba jawab di video-video selanjutnya. Subscribe and choose. Ciao.